Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Francisca, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2018 kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan menyuruh tugas pembelajaran mikro, yaitu kompetensi tugas pembelajaran mikro keterampilan dasar mengelola kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik dan sehat, Bu. Alhamdulillah. Ibu ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada anak-anak semua jika selama ini dalam mengajar Ibu banyak kesalahan dan juga kekurangan. Selalu kita ucapkan rasa syukur karena pada tahun 2021 ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita usia sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Ramadan di kala pandemi dan juga bisa merayakan hari raya Idul Fitri bersama keluarga tercinta. Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ajeng Rahayu Hadir, Bu. hadir. Hikmah Alia Hadir, Bu. Iza sedang sakit ya, Nak? Baik, di sini Bu tulis keterangannya adalah sakit. Selanjutnya, Ibu akan membacakan mengenai kompetensi dasar dan tujuan pelajaran teks persuasif. Kompetensi dasar 3.13 yaitu mengidentifikasi jenis, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi, lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya yang didengar dan atau dibaca. Tujuan pembelajaran yang pertama, merumuskan pengertian teks persuasif. 2. Mengidentifikasi ajakan-ajakan dalam teks persuasif. 3. Menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan. 3. Menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi yang didengar dan dibaca. Anak-anak, Ibu harap kalian harus memperhatikan materi kita pada hari ini, yaitu tentang teks persuasif. Coba duduknya dikondisikan. Hal-hal yang akan kita pelajari mengenai teks persuasif akan Ibu tuliskan. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar mengenai materi teks persuasif. Adapun hal-hal yang akan kita pelajari adalah yang pertama pengertian. Nanti Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari teks teks persuasif. Kemudian yang kedua, ciri-ciri teks persuasif. Ketiga, kaidah kebahasaan teks persuasif. Keempat, langkah-langkah menyusun teks persuasif. Dan yang kelima ialah tujuan dari teks persuasif tersebut. Anak-anak, selanjutnya kalian buka buku cetak bahasa Indonesia pada bagian teks persuasif. Pada buku cetak kalian terdapat pengertian dari teks persuasif. Teks persuasif adalah sebuah paragraf yang berupa ajakan atau membujuk membacanya agar melakukan atau mengikuti ungkapan yang dituliskan oleh penulis.
Apabila anak-anak membaca sebuah buku ataupun membaca sebuah artikel yang pada artikel tersebut seolah-olah penulis mengajak si pembaca agar melakukan apa yang disampaikan oleh penulis, itu dapat dikenali bahwa teks tersebut adalah teks persuasif. Teks persuasif mempunyai 4 ciri-ciri. Yang pertama ialah berdasarkan fakta dan data. Tentu karena teks persuasif adalah teks yang mengajak ataupun mempengaruhi seorang pembaca, tentunya dalam mengajak dan mempengaruhi pembaca harus berdasarkan dengan data dan fakta yang ada. Jadi dalam sebuah teks persuasif memang tidak boleh ada unsur yang mengada-ngada. Ciri yang kedua yaitu meyakinkan pembaca. Tentu dalam teks persuasif ini ketika kita membaca sebuah teks, maka tujuan dari penulis tersebut agar mampu mengajak si pembaca adalah dengan memberikan keyakinan. Ciri yang ketiga adalah berisi kata-kata ajakan. Kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah. Ciri yang terakhir atau yang keempat adalah menghindari konflik. Agar kepercayaan pembaca kepada teks persuasif tetap utuh, maka teks persuasif mempunyai ciri-ciri untuk menghindari konflik. Selanjutnya adalah struktur teks persuasif. Di sini Ibu meminta Ajeng untuk membacakan struktur teks persuasif. Silakan. Baik Bu, terima kasih. Di sini saya akan membacakan struktur teks persuasif. Struktur teks persuasif itu ada 4. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu ini terdiri yaitu mengenalkan isu permasalahan yang akan dibahas. Kemudian yang kedua yaitu rangkaian argumen berupa paragraf-paragraf dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan mengenai data atau fakta yang mendukung argumen tersebut. Kemudian yang ketiga, pernyataan ajakan berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan dapat berupa tersirat maupun tersurat. Dan yang terakhir adalah penegasan kembali bertujuan untuk memperkuat pernyataan argumen-argumen sebelumnya. Sekian dari saya Bu, terima kasih. Sangat tepat apa yang sudah dibacakan oleh Ajeng mengenai struktur teks persuasif. Struktur teks persuasif ada 4. Yang pertama, pengenalan isu. Kedua, rangkaian argumen. Ketiga, pernyataan ajakan. Dan yang keempat adalah penegasan ulang. Kedua, rangkaian argumen. Pada rangkaian argumen, penulis memberikan pendapatnya mengenai isu yang sedang dibahas. Dan pada rangkaian argumen juga penulis memberikan data ataupun pendapat-pendapat yang mendukung pendapatnya mengenai isu tersebut. Anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan penjelasan, adakah di antara kalian yang ingin bertanya? Baik, Ibu persilakan kepada Hikmah untuk bertanya. Baik Bu, terima kasih. Izin bertanya Bu, apa perbedaan menyampaikan secara tersirat dan tersurat? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Hikmah, pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan dari saudara Hikmah adalah apa perbedaan penyampaian secara tersurat dan tersirat? Baik, menyampaikan secara tersurat berarti menyampaikan secara langsung. Dalam sebuah teks persuasif, ketika kita membaca sebuah teks, kemudian kita dapat bisa mengenali bahwa teks tersebut si penulis benar-benar mengajak si pembacanya. Seperti ada kata-kata sebaiknya, seharusnya. Sedangkan secara tersirat berarti secara tidak langsung ataupun ajakan tersebut
tersembunyi. Berarti pembaca harus menafsirkan apa yang dimaksud. Berarti di sini pembaca harus menafsirkan apa yang ajakan yang di sini pembaca harus menafsirkan terlebih dahulu ajakan yang ditulis oleh si penulis. Bagaimana hikmah? Apakah sudah paham? Baik, sama-sama. Kita melanjutkan mengenai yaitu langkah-langkah teks persuasif. Ibu meminta hikmah untuk membacakan langkah-langkah dari teks persuasif. Disilakan. Baik Bu, di sini saya akan membacakan mengenai langkah-langkah menyusun teks persuasif. Pertama, menentukan tema yang berisi dorongan atau rujukan utama. 2. Menguasai rincian. 2. Menyusun rincian yang berisi pengenalan isu dan rangkaian pendapat atau argumentasi. 3. Mengumpulkan bahan penguat pendapat dengan yang berupa data dan fakta. 4. Mengembangkan teks dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Sangat bagus sekali apa yang telah dibacakan oleh Hikmah. Dan Ibu akan menunjuk salah seorang dari kalian untuk menyampaikan simpulan materi kita pada hari ini. Ibu tunjuk Ajeng. Baik Bu, terima kasih. Di sini saya akan membacakan simpulan materi kita pada pertemuan hari ini. Pengertian teks persuasif. Teks persuasif adalah suatu paragraf yang isinya berupa ajakan atau membujuk pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam teks. Kemudian ciri-ciri teks persuasif itu ada 4. Yang pertama, berisi data dan fakta. 2. Meyakinkan pembaca. 3. Berisi kata-kata ajakan. 4. Menghindari konflik. Teks persuasif mempunyai tujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat di dalam teks adalah benar dan terbukti, dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Kemudian ada perbedaan antara ajakan tersurat dan tersirat. Tersurat yaitu penyampaian ajakan secara langsung, sedangkan tersurat adalah penyampaian ajakan secara tidak langsung. Kemudian struktur teks persuasif itu ada 4. Yang pertama, pengenalan isu. Kedua, rangkaian argumen. 3. Pernyataan ajakan. Dan yang keempat, penegasan kembali. Dan yang terakhir, langkah-langkah menyusun teks persuasif. Pertama, menentukan tema yang berisi dorongan atau bujukan utama. 2. Menyusun rincian yang berisi pengenalan isu dan rangkaian pendapat atau argumentasi. 3. Mengumpulkan bahan penguat pendapat berupa data dan fakta. 4. Mengembangkan teks dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Itulah simpulan materi kita pada hari ini. Terima kasih Bu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu. Sekian dari saya. Sangat bagus dan juga sudah lengkap simpulan yang telah Ajeng sampaikan. Terima kasih Ajeng. Ibu akan menambahkan terkait simpulan yang telah disampaikan oleh Ajeng bahwa dalam teks persuasif itu adalah teks yang berisi ajakan kepada pembaca. Tentunya dalam membuat teks persuasif kalian harus benar-benar menggunakan kalimat yang dapat mendukung ajakan kalian seperti yang Ibu jelaskan tadi. Dan tentunya kalian juga harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks persuasif yang akan kalian buat nanti.
Adakah yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau cukup kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi pertemuan kita hari ini bermanfaat untuk kalian, ilmu yang didapatkan berkah, dan Ibu berharap kalian harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat penting bagi kita. Dan Ibu berharap kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu. Dan Ibu sangat terbuka kepada kalian apabila kalian mengalami kesusahan dalam mengerjakan tugas ataupun menemukan materi yang susah, kalian dipersilakan untuk dapat bertanya kepada Ibu, baik itu di grup ataupun secara personal. Baik anak-anak, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.